Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat? Bagaimana hasil seminarnya? Disetujui semua oleh penguji. Mudah-mudahan semuanya disetujui. Baik, saya akan diskusikan materi terakhir sebelum kalian kembali ke tempat tugas, yaitu pembekalan aktualisasi. Apa sih yang harus kalian laksanakan selama kalian kembali ke tempat tugas? Tadi sudah saudara seminarkan rancangannya dan itu akan saudara lakukan. Nah, kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, aktualisasi di tempat tugas, saudara harus mampu pertama melampirkan evidence atau bukti fisik. Berarti saudara harus mulai mengumpulkan, merekam bukti-bukti fisik evidence seperti SPT jika memang ada SPT, bisa surat keputusan, bisa juga nota dinas. Kemudian kalau saudara nanti mengundang orang lain untuk rapat, untuk sosialisasi, maka saudara siapkan undangannya. Dan itu harus saudara buat. Kemudian saudara juga harus siapkan daftar hadir. Jadi misalnya ada beberapa orang, harus ada update. Kalau saudara misalnya rapat sosialisasi, apakah itu sosialisasi hidup sehat dan seterusnya misalnya. Dan kemudian setiap kegiatan, pertahapan kegiatan yang saudara rancangan tadi, yang saudara seminarkan itu harus ada fotonya. Itu lebih baik di pertahapan. Ya. Pertama saya mengumpulkan data-data, fotolah. Saudara mengumpulkan data-data, kemudian saudara memvalidasi data, saudara merekap data, itu foto. Kemudian akan lebih baik kalau saudara membuat video. Jadi saudara contoh satu kegiatan saja, kemudian saudara buat video dari awal sampai akhir. Ini yang perlu saudara lakukan. Yang kedua, kualitas aktualisasi, habituasi. Yang pertama, nilai-nilai aneka yang sudah saudara pahami harus sesuai dengan rancangan aktualisasi. Jadi kalau di rancangan aktualisasi di tahapan kegiatan saudara akan memunculkan kelima-lima aneka itu, akuntabilitasnya ada di sana, nasionalismenya ada, etika publiknya ada, komitmen mutunya ada, anti korupsinya ada, itu lebih baik. Tetapi jika tidak, maka saudara tidak harus paksakan itu semuanya masuk. Yang kedua, harus juga saudara memasukkan kedudukan PNS dalam NKRI. Manajemen ASN-nya, pelayanan publik dan PUG-nya. Ini bisa menjadi satu kesatuan. Contoh misalnya ketika saudara membuat undangan. Nah, manajemen ASN-nya seperti apa? Kemudian pelayanan publik seperti apa? Kualitas undangannya itu sampai undangannya tepat kepada orangnya. Kemudian BOG-nya, saudara kerjasama dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, saudara juga harus mampu menjelaskan tekniknya, caranya. Ya. Jadi saudara menerapkan nilai-nilai aneka itu caranya seperti apa? Misalnya saudara berkomunikasi, nah cara saudara berkomunikasi, teknik saudara berkomunikasi itu seperti apa? Contohnya misalnya saya menerapkan teknik komunikasi efektif misalnya. Atau saya menerapkan berpikir kreatif ketika saudara akan membuat layout, saudara akan membuat banner dan seterusnya. Dan yang ketiga terakhir, saudara harus mampu mempresentasikan sama dengan rancangan, saudara akan presentasi itu, tetapi saudara tidak menjelaskan akan lagi. Yang saudara jelaskan adalah saya telah selesai melaksanakan habituasi ABCD. Teknik yang saya gunakan ABCD, hasilnya ini, kemudian laporannya ini, buktinya ini, dan seterusnya. Itu yang harus saudara lakukan. Kenapa ini dilakukan? Karena ketika nanti saudara kembali ke kampus, saudara hanya punya waktu 2 JP untuk menyempurnakan ini. Nah, oleh karena itu, selama kalian berada di tempat tugas, kalian harus sudah selesai. Ketika kembali ke kampus, saudara harus sudah selesai laporan ini. Supaya apa? Supaya ketika saudara menghadap coachnya nanti, saudara tidak kewalahan. Jadi saudara sudah punya itu. Kemudian yang selanjutnya,
ada beberapa formulir yang harus sudah siapkan. Yang pertama adalah formulir pengendalian aktualisasi oleh KUT, ya. Sama, jadi nama, NIP, unit kerja, jabatan, isunya apa, kegiatannya berapa, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Penyelesaian kegiatan, tahapan kegiatannya apa saudara buat semua, kemudian catatan KUT, waktu dan media coachingnya seperti apa. Apakah saudara sampaikan kepada KUT itu melalui email, saudara sampaikan kepada KUT itu melalui WA, saudara sampaikan KUT itu melalui telepon, SMS, dan seterusnya. Itu juga harus jelas tanggalnya berapa, kemudian output kegiatannya apa, keterkaitannya nanti apa, kontribusinya dan penguatan nilai. Jadi, dan yang kedua, formulir pengendalian oleh mentor. Jadi pengendalian itu sama isinya oleh coach dan mentor. Jadi ketika saudara menghadap mentor, karena di tempat tugas saudara itu saya kira tidak kesulitan, catatan mentornya apa, itu juga yang harus saudara sampaikan kepada coachnya. Itu beberapa yang. Nah, kemudian cover yang harus nanti saudara lakukan adalah covernya. Nanti saudara bisa mendownload bahan-bahan dan contoh cover itu sudah ada. Contoh lembar pengesahan juga sudah ada di sana. Ingat, ketika di rancangan lembar pengesahan tidak ditandatangani kepala badan, tapi ketika di laporan aktualisasi lembar pengesahannya nanti ditandatangani kepala badan. Kemudian daftar isinya tentu akan berbeda dengan rancangan. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan, latar belakang, maksud, tujuan, gambaran umum sama dengan rancangan. Rancangan aktualisasi konsep sampai dengan rancangan aktualisasi sama, jadi bab 1, bab 2 sama dengan rancangan. Kemudian di bab 3 saudara baru bekerja, yaitu implementasi aktual nilai-nilai, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS A. Capaian kegiatannya seperti apa. Inilah yang kemudian harus saudara foto di sana, kegiatan semua lampirkan. Kemudian yang B, analisa dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Kalau di rancangan dampaknya normatif, ketika dilaksanakan akan begini, ketika tidak akan terlaksana. Nah, di analisa dampak itu adalah saudara harus mampu menganalisa bagaimana dampak positifnya dan bagaimana dampak negatifnya. Kemudian bab kelima, kesimpulan dan saran dan daftar pustaka terlampiran jika diperlukan. Ini sudah ada beberapa contoh ya. Nanti saudara pelajari contoh-contoh yang sudah saya buatkan ini. Kemudian setiap saudara menampilkan foto kegiatan, maka saudara harus memberikan keterangan di bawah foto itu. Jadi misalnya foto itu berdiskusi dengan rekan sejawat, jam berapa, hari apa, jam berapa, di mana ruangannya berdiskusi itu harus saudara jelaskan. Kemudian yang terakhir, saudara jangan lupa untuk menjelaskan kualitas hasil kerja saudara dihubungkan dengan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, ya, pelayanan publikkah, manajemen ASN kah, atau governance. Ya, kemudian yang terakhir, saudara harus menyiapkan bahan tayang yang harus untuk presentasi. Bahan tayang itu isinya apa? Saudara cukup menampilkan foto-foto kegiatan saudara saja, saudara jelaskan. Jadi satu kegiatan bisa satu slide, saudara jelaskan fotonya ini yang pertama, kemudian pertahapan saudara foto, tempelkan di situ, dan itu yang saudara sampaikan. Ya, saya kira itu. Dan untuk teknis komunikasi, teknis presentasi masih sama. Saudara diberikan waktu 45 menit, menjelaskan 10 menit, kemudian nanti narasumber 10 menit, dan narasumber itu bisa penguji, bisa quote, mentor, masing-masing 10 menit. Saya kira demikian untuk pembekalan ini, dan selamat melaksanakan aktualisasi tempat tugas. Intinya, kalau ada apa-apa, saudara harus cepat menghubungi coach melalui media yang tersedia, alat-alat komunikasi yang saudara kuasai, dan jangan malu-malu untuk bertanya. Semoga sukses dan selamat, dan tangan kanan saudara menentukan berhasil atau tidak pelatihan latsar ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.